inilah yang bisa jadi kita menganggapnya memang tidak nyambung, tetapi orang beriman Masya Allah istighfar. Lihatlah bagaimana Nabiullah Nuh alaihissalam dalam surat Nuh ketika mengiming-imingi masyarakatnya yang tidak kunjung mau beriman supaya mau beriman, dan selalu begitu teman-teman ya, bahasanya orang yang tidak beriman itu bahasa harta, bahasa duniawi, baru kalau bicara nyambung. Nah, kalau pembahasan ngobrol kita kok cuma ngobrol harta, berarti memang level kita belum naik. Jadi kalau segala hal di kepala kita adalah harta, memang level kita belum naik. Karena mengiming-imingi mereka itu level mereka yang belum beriman itu. Ngiming-imingi supaya mau beriman tapi pakai urusan harta. Lihat ayatnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh ngadu pada Allah, ya Allah, aku sudah pernah berkata pada mereka, ini nggak kunjung beriman juga mereka. Istighfarlah kalian pada Rob kalian, karena Dia Maha Pengampun. Kalau kalian sudah istighfar, Allah berikan balasan. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah kirimkan hujan yang deras. Mereka perlu hujan karena padang pasir, perlu hujan yang cukup. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Dan kalian diberi Allah al-amwal wal banin, harta dan anak keturunan. Jadi kasih hujan dulu, begitu hujan kemudian keturunan, begitu kemudian harta, kemudian keturunan. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kemudian Allah menjadikan untuk kalian kebun-kebun yang hijau. Hijau itu kenikmatan sendiri. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah jadikan sungai-sungai yang mengalir, ada airnya sungainya. Hal ini ternyata sumber awalnya adalah istighfar. Karenanya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, imam ulama tabi'in, ketika suatu hari beliau didatangi, lagi duduk di majelisnya, didatangi oleh orang datang mengeluh tentang kemiskinan. Kata Imam Hasan Basri, istighfar, kamu istighfar yang banyak. Datang lagi orang ngadu masalah yang lain, kata beliau istighfar, berbanyak istighfar. Dan hari itu datang beberapa orang dengan masalah berbeda-beda, solusinya Imam Al Hasan Al Basri adalah istighfar. Sampai muridnya nanya, ya Syekh, ini dari tadi orang datang bolak-balik masalahnya beda-beda, kenapa solusinya istighfar? Kata beliau, tidakkah kau membaca ayat faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Jadi istighfar itu kan orang memohon ampun, astagfirullah, orang mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, ternyata efeknya itu sampai pada urusan fisik. Kan urusan hujan itu urusan fisik. Urusan harta, urusan anak, urusan hijau kebun yang indah, urusan sungai yang mengalir. Itulah memang begitu gaya hidup orang beriman. Orang beriman tugas istighfar. Setelah itu Allah balas, itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia jadi istighfar itu. Itulah mengapa kalau tidak kunjung hujan, kan kita disyariatkan untuk salat istisqa, bukan? Salat istisqa, salat minta hujan itu kan itu disunnahkan untuk orang datang menggunakan pakaian yang sangat amat sederhana. Begitu salah satu sunnahnya. Bukan pakai pakaian yang rapi, yang kelihatan mahal, nah. Justru harus menunjukkan kesederhanaannya. Datang dengan tawaduknya, bahkan bisa datang bawa binatang untuk untuk memelas sama Allah. Ya Allah, kita ini banyak dosanya, dan isi khutbahnya adalah isi mengingatkan akan dosa. Salat istisqa. Kemudian memohon pada Allah dengan hati yang tawadhu. Bawa binatang tujuannya apa? Seakan ingin kita bicarakan bahwa kalau hujan tidak turun karena dosa kami,
Tapi binatang ini jangan sampai jadi korban gara-gara kami. Dia punya hak itu. Karena Nabi juga mengatakan, laulal bahaim, kalau bukan karena ternak itu, Allah bisa tidak menurunkan hujan sama sekali karena dosamu kalian sangat banyak sekali. Makanya perlu kita terima kasih pada binatang itu. Ya. Dan istilah mengapa teman-teman, bahwa apa yang kita lakukan di pagi hari berupa istighfar tadi itu berhubungan erat dengan rizki-rizki kita, gitu ya. Jadi apapun masalah antum, ya, yang rizkinya masalah, yang kesehatannya masalah, yang belum juga dapat jodoh, ya kan, yang itu apapun masalahnya, solusinya istighfar. Ya, istighfar yang banyak, ya, Masya Allah, istighfar yang banyak. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Dan itu aktivitas muslimin sebelum subuh sebenarnya. Secara spesial itu aktivitas seluruh sepanjang hari, tetapi yang spesial Allah sampaikan adalah di waktu sahar, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahar mereka beristighfar. Jadi dipenuhi istighfar di waktu sahar. Istighfar itu teman-teman kan tahu ada sayyidul istighfar. Betul ya? Sayyidul istighfar. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Teman-teman lihat, sebenarnya istighfar itu kan astaghfirullah, itu istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, istighfar. Tapi kenapa bacaan yang tadi yang panjang itu disebutnya sayyidul istighfar? Ini adalah penghulunya istighfar, tuannya istighfar. Jadi kalau mau istighfar, ini yang paling utama yang tadi itu. Dan menariknya sayyidul istighfar itu juga diperintahkan untuk dibaca pagi dan sore hari, bukan? Pagi itu untuk mengawal sepanjang siang sampai ketemu sore, sore itu untuk mengawal sepanjang malam sampai ketemu pagi. Maka salah satu yang diminta oleh Allah agar kita untuk mengawal hari-hari kita itu adalah dengan istighfar. Dan istighfarnya diantaranya adalah sayyidul istighfar. Apa bedanya sayyidul istighfar dengan istighfar yang biasa? Wong istighfar, sayyidul istighfar pun ujungnya adalah faghfirli. Ya Allah ampuni aku, istighfar. Ya ampuni Allah, ampuni aku. Yang membedakan adalah di dalam sayyidul istighfar itu ada dua hal. Ada dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah pujian kita pada Allah. Yang kedua adalah pengakuan atas kelemahan kita di hadapan Allah. Itulah yang Allah sukai. Seorang hamba memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sunnah memuji Allah dalam sebelum berdoa. Memuji Allah, kemudian mengadukan kelemahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu? Allahumma anta rabbi, itu memuji Allah. La ilaha illa anta, memuji Allah. Khalaqtani, memuji Allah. Betul? Wa ana abduk, ini mulai ngakui, aku hambamu ya Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dik, ini adalah aku ada terikat dengan perjanjian denganmu, ini mulai pengakuan kita. Mastata'tu, itu semampu saya ya Allah. Nah, mulai mengatakan sebenarnya saya tidak mampu ini. Ini semampu saya ya Allah. Mastata'tu. Setelah itu a'udzu min syarri ma sana'tu. Aku berlindung dari keburukan yang aku lakukan sendiri. Jadi orang mengakui kelemahan dari Allah. Bahkan terus memuji sekaligus mengakui kelemahan. Bahkan abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi, itu gabungan. Ya Allah, aku ini sebenarnya kembali kepadamu dengan semua nikmat yang kau berikan kepadaku, tapi aku ternyata kembali dengan dosa. Jadi kau kasih aku kenikmatan, tapi aku balas dengan jadi isi semua begitu, cuma dua itu isi. Satu pujian, dua pengakuan. Setelah itu baru faghfirli. Itu kenapa menjadi sayyidul istighfar. Nah, itu ternyata mengawal pagi dan sore hari kita. Ya, dan itulah teman-teman, makanya zikir pagi sore, maka mari kita baca
zikir pagi sore itu Masya Allah merupakan zikirnya orang-orang beriman ya, dan itu luar biasa. Ini pintu-pintu rezeki. Lihat, pintu rezekinya bukan hanya di dunia ini, sampai di akhirat. Lihat bagaimana ulama memberikan penjelasan tentang ayat di mana Allah berfirman tentang para penghuni surga. Allah berfirman, lahum rizquhum fiha bukrata wa asyiyah. Mereka orang-orang penghuni surga mendapatkan rizkinya di surga pagi dan sore hari. Rizki surga ternyata pagi sore. Pagi sore dapat rizki. Ulama menyampaikan, mengapa rizkinya pagi sore? Kenapa rizkinya pagi sore? Ini sebagai balasan atas orang-orang beriman berzikir kepada Allah di pagi sore hari waktu di dunia. Itu satu. Yang kedua juga balasan Allah atas orang-orang beriman menahan dirinya dari makan, dari minum. Kan kalau orang zikir nggak mau sambil makan, Pak. Zikir ya zikir, ya nggak sambil makan minum. Berzikir ya berzikir. Maka karena dia menahan diri itulah, maka kemudian nanti di surga Allah berikan rezeki pagi sore hari, karena dia menahan rezeki pagi sore gara-gara untuk berzikir pada Allah pagi sore hari. Dan bukankah itu yang Allah sampaikan, orang-orang yang penghuni surga itu adalah orang yang berhasil masuk surga adalah orang-orang yang wanahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang berhasil nahan nafs itu naha itu melarang, nafs itu jiwa kita, anil hawa dari hawa nafsu kita. Karenanya orang beriman itu harus punya kemampuan melarang jiwanya. Nah, berarti harus ada ngobrolnya, Pak. Harus ada bincang dengan jiwanya. Nggak boleh, wahai jiwaku. Masya Allah, ini orang-orang soleh dulu biasa ngobrol sama jiwanya, Pak. Penyair, salah satu penyair hebat sahabat, yaitu sahabat mulia Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu yang meninggal di Mu'tah, di perang Mu'tah, karena Nabi SAW mengutus muslimin ke arah Mu'tah. Mu'tah itu sekarang masuk wilayah Yordania, dan artinya jauh dari Madinah, jauh ke arah Yordania. Dan Mu'tah ini Nabi mengirim tiga panglima sekaligus bergantian. Kan Nabi tunjuk ke putra angkat beliau kan, Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Rawahah. Itu bergantian karena Nabi sudah katakan kalau ini meninggal ganti ini meninggal ganti ini. Semua sahabat tahu tiga-tiganya, oh kalau itu saya meninggal. Jadi sahabat itu Masya Allah, oh kalau gitu saya meninggal, iya, karena Nabi sudah tunjuk kalau ini meninggal ganti yang ini meninggal ganti yang ini, dan tiga-tiganya meninggal. Tiga-tiganya sekarang dimakamkan, ada makamnya di Jordania. Abdullah bin Rawahah itu begitu melihat musuh dan dia sudah harus pegang kendali itu kepemimpinan, itu sempat gentar jiwanya. Sempat gentar jiwanya itu karena melihat musuh begitu besar ya, pasukan Romawi. Begitu gentar apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Rawahah, karena dia seorang penyair maka dia bersyair. Isi syairnya apa? Ngobrol dengan jiwanya sendiri, bicara dengan jiwanya. Ini diantara bunyi syairnya, diantaranya dia mengatakan bahwa wahai jiwaku, kalaupun kau tidak terbunuh di sini, kau kan juga akan mati. Jadi silahkan pilih aja, kamu mau mati di mana ya kan? Kalaupun tidak mati, nggak terbunuh di perang ini, toh nanti juga mati sama aja gitu. Cuma di sini mati mulia nih. Dan nanti salah satu kalimat penutupnya dia mengatakan, Mali aro kita krohinal jannah. Wahai jiwaku, mengapa aku lihat engkau membenci surga? Jadi diajak ngobrol jiwanya, Pak, itu. Gitu ya. Antum biasa ngajak ngobrol jiwa. Ayo diajak ngobrol, karena itu tadi ayat wanahan nafsa anil hawa. Orang yang mampu melarang. Ngelarang itu kan pakai obrolan. Melarang jiwanya. Abdullah bin Rawahah itu sampai keluar betul kalimatnya, ngobrol sama dirinya sendiri. Antum kalau ke makamnya Abdullah bin Rawahah
Itu syairnya itu dituliskan di makamnya sekarang. Syairnya Abdullah bin Rawah itu ditulis di makamnya. Mali araki takrahinal jannah. Mengapa aku lihat wahai jiwaku engkau membenci surga? Ayo maju, kenapa takut? Padahal dirinya sendiri wajah ngobrol. Masya Allah. Dan wa nahan nafsa 'anil hawa. Melarang jiwa. Orang yang mampu menahan dirinya, melarang jiwanya dari hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempatnya. Jadi kemampuan orang menahan dirinya